Endek Bali adalah kain tenun tradisional yang berasal dari Pulau Dewata. Kain ini bukan hanya sekedar kain, tetapi merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Bali yang telah ada sejak abad ke-16. Nama endek berasal dari kata gendekan atau ngendek, yang berarti diam atau tidak berubah warnanya. Hal ini mencerminkan ketahanan warna kain endek yang tidak mudah pudar, melambangkan filosofi keteguhan dan kesetiaan masyarakat Bali. Dan kelompok kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pengusaha endek yang tetap eksis di gempuran ancaman globalisasi. Mengapa memilih usaha endek Bali untuk ditekuni? Alasan pertama kenapa pengen pilih endek Bali, karena itu memang visi misi saya untuk membantu melestarikan kebudayaan Bali, kekayaan yang kita punya. Karena kan sebelumnya itu kita tahu kalau misalkan kain endek Bali itu jarang banget diminati ya, apalagi untuk anak-anak muda gitu. Sekarang terus jadinya kenapa sih, aku juga sempat research sebelumnya, kenapa sih kok anak-anak muda jarang mau pakai endek. Ternyata alasannya mereka karena desain baju atau desain motif-motifnya tuh sangat kuno gitu dia bilang. Terus jadinya kenapa aku di usaha ini aku pengen membantu gimana biar generasi muda itu mikirnya ini bukan kain tradisional aja kok, ini bisa kok dipakai di segala situasi gitu loh. Dan sekarang tuh juga udah mulai kok endek itu motifnya juga udah mulai modern dan warna-warnanya pun juga udah warna-warna cerah. Kalau dulu kan memang kita lihatnya endek itu kayak warnanya gelap terus buat ibu-ibu bapak-bapak lah, tapi sekarang udah mulai ke arah warna-warna yang cerah, warna-warna pastel, jadi lebih diminati lah gitu. Dan harus diimbangi dengan desain-desain yang kekinian juga. Oke, jadi Kak Nita di sini berarti berangkat itu dari keresahan anak muda yang kurang meminati endek Bali. Karena dulu tuh mungkin terlihat endek Bali itu terkesan kuno, terlalu tua lah dengan warna-warna yang tua. Jadi Kak Nita di sini punya visi misi untuk membuat endek yang lebih kekinian agar diminati oleh anak muda ya. Iya. Wah, visi misi yang bagus untuk membuat anak muda lebih minat tentang endek Bali. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Berarti selanjutnya saya ingin bertanya tentang untuk usaha Arunika ini target pasarnya itu kemana? Kalau bicara soal target market, Arunika itu punya target market yang menengah ke atas. Dalam artian kenapa kok kita targetnya menengah ke atas? Karena kita itu lebih menemukan kualitas dibanding kuantitas. Kalau kualitas otomatis harganya juga lebih mahal dibanding kuantitas kan. Kita tahu karena kita di Arunika sendiri ini pakai 100% black bali. Jadi nggak ada istilahnya kain, sekarang banyak tuh kain-kain print-printan atau kain-kain tenun yang bukan dari Bali, dari Jawa, diambil ke Bali itu banyak banget. Terus jadi makanya dari situ kita komitmen bahwa kita lebih mementingkan kualitas. Jadinya target market itu adalah menengah ke atas. Itu bisa untuk pegawai kantoran atau orang-orang yang punya event menghadiri sebuah acara juga bisa. Terus kita juga nerima custom order gitu juga. Oke, berarti di sini kita bisa lihat kalau target pasar itu berarti menengah ke atas. Nah, dari Kak Nita tadi bilang kan berarti target pasarnya di kantor, perusahaan atau event-event. Salah satu job seragam yang pernah Kak Nita ambil itu dari mana ya? Contoh. Kalau misalkan seragam endek nih, aku pernah ambil di salah satu sekolah SMP yang ada di Bali. Terus juga pernah organisasi juga pernah. Dan seragam-seragam klinik juga aku ambil yang khusus, tapi khusus yang berbahan dasar endek. Oke. Berarti dapat kita simpulin bahwa dari usaha Arunika ini target pasar itu adalah sebuah usaha, event, sekolah, dan masih banyak lain. Nah, itu dia sedikit wawancara dari saya dan juga Kakak Nita selaku usaha endek Bali. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak Nita sudah berkenan untuk diwawancarai. Saya tutup dengan terima kasih. Bye-bye. Saya mau tanya, buat proses pembuatan endek itu dari awal sampai jadi endek itu gimana? Ya, proses pertamanya itu udah ngelos, Terus selanjutnya empen,
Pompa untuk bikin polanya tuh. Pompa berarti untuk buat pola saja. Ya, dan itu kan buat motifnya, ikatnya. Setelah ikatnya kan hilupnya langsung. Hidup, Setelah hilup buka ikatnya lagi, ya, langsung mewarnai mewarnai. Setelah mewarnai itu kan udah kering itu langsung diobati. Diobati udah kering langsung digincir namanya, digincir. Berarti kurang lebih ada 8 proses ya. Setelah digincir kan ada lagi prosesnya ngeling namanya untuk mengembalikan benang itu. Setelah itu baru proses terakhir menenun. Berarti dari proses itu berarti lumayan ribet lah ya buat bikin benda itu ya. Ya lumayan. Tapi sudah terbiasa, tak masalah. Buat sekarang bapak gini mewarnai berarti nih kan. Hidup. Boleh yang lihat gimana cara prosesnya?